ternyata ajak ini membunuhnya itu pelan-pelan ya Pak Banda ya? Pelan-pelan. Jadi hewan buruan masih hidup sudah dimakan, dititili lah sedikit-sedikit gitu. Gitu. Nah kalau manusia orang hidup tapi dibunuh seperti itu, orang yang sifatnya gimana? Kan orang yang suka memfitnah, nah, gitu, pembunuhan karakter, ya itulah ajak gitu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pak Banda, Ya, ketemu di sesi kedua Pak Banda. nggih, monggo-monggo. Tadi kan ingin menyuguhkan suasana alam. Nah, Ya. ini keadaannya, ini namanya savana, Padang pengembalaan sadengan. padang pengembalaan sedengan. Ya, jadi kalau sapana, padang rumputnya terbentuk secara alamiah. Itu karena temperatur suhu ya. Oh ya. Nah, kalau ini tadinya hutan dataran rendah, seperti kanan kiri itu kan kelihatan masih ada bambu, pohon-pohon, seperti tadinya gitu. Memang ini dibuat seiring yang di episode tadi saya bilang 40.000, sekarang 40.000, dulu 60.000. Sekarang jadi 40.000 Ya. tadi. Nah, sapana itu kan di sana jadi hutan tanaman, sehingga kita harus membuat meskipun kecil, padang pengembalaan kecil sebagai gantinya sapana. Gitu. Masuk. Terus ini Pak Banda, Ya, terkait hewan. Hari ini agendanya itu kita ingin ngomongin tentang ngaji hewan Pak Banda. hewan. Nah, Oke. kita kan lebih berpengalaman ya untuk ngaji hewan ini sendiri. Iya. Maksudnya ngaji hewan ini seperti ada hewan yang hanya makan rumput, Ya. ada yang hewan menerima apa adanya walaupun rumputnya nggak terlalu subur tapi tetap dimakan karena menerima apa adanya itu Ya. tadi. Juga ada hewan yang membunuh secara pelan-pelan. Nah, itu gimana Pak Banda tentang ngaji hewan ini sendiri? Jadi untuk hewan, gini. Jadi kadang kita merasa yang paling baik di dalam hidup ini, Iya. merasa yang paling suci di dalam hidup ini seperti itu, dan merasa yang paling iman. Iman itu kan patuh terhadap Tuhan. titah Tuhan, seperti itu. Tapi buat saya kalah sama tumbuhan dulu. Oh, tumbuhan. Tumbuhan yang paling nomor satu. Menerima apapun keadaannya. Menerima apapun keadaannya, karena walaupun dia diinjak dan lain-lain. ya panas, terik, dia tidak bisa pindah. Seperti itu. Jadi dia filosofisnya sangat luar biasa. Terus hewan yang kedua gitu kan. Oke, menurut kita kadang anjing hutan ajak Kuon alpinus seperti itu. Dia suatu waktu memangsa seperti babi hutan, rusa, terus juga banteng seperti itu. Nah, tapi itulah titah yang diberikan Tuhan kepada si ajak itu, bahwa kamu itu tugasnya menyeimbangkan antara sumber pakan tumbuhan dengan herbivor. Kalau ini nggak dimakan sama ajak, kayak banteng ya gitu kan. Alas Purwo udah ribuan tahun. Bantengnya terus beranak. Kalau ruangnya ya cuma 40.000 hektar itu, sukutnya ya segitu aja. Kan berarti nanti tidak bisa makan dia. Oh, iya. Dan akan punah semuanya. Gitu ya. Ya punah. Gitu loh. Terus Pak, Pak Banda, terkait ajak itu sendiri, teman-teman kan belum tahu toh apa itu ajak gitu. Nah, itu sebenarnya apa siluman anjing atau siluman serigala gitu yang bisa memakan banteng, padahal kan banteng kan besar. Ya. Kok bisa dimakan ajak, itu bagaimana ceritanya gitu? Ajak itu apa Pak Banda? Ajak itu anjing hutan
Di Jawa ada ya, terus juga di Sumatera sampai ke India kan ada seperti itu. Namanya tetap sama? Sama aja, Guan alpinus seperti itu. Nama ilmiahnya ya? Nama apa? Guan alpinus. Guan alpinus. Ya, seperti itu. Terus dia modelnya mobiling. Jadi kayak ini ya. Sadengan di sini, mungkin bantengnya udah 130 seperti itu ya. Nah, terus ini secara alami ya, stok rumput ini tidak cukup. Datanglah ajak. Jadi ada apa ya? Sinkronisasi gitu loh. Iya, mutualisasi. Gitu kan. Ekosistemnya supaya tetap utuh gitu. Tetap utuh gitu, karena itu tadi sumber pakan nggak mencukupi, makanya itunya dijarangi, tapi tidak punah. Jadi nanti beranak pinak lagi, ajak datang lagi, ya terus cokro manggilingan. Seperti itu, Jawanya cokro manggilingan lah, seperti itu ya. Terus, atau rantai makanan, seperti itu. Ajak itu besar kecilnya seberapa? Nah, kalau besar kecilnya di bawah anjing yang ada di kampung. Lebih kecil, terus warnanya satu warna, coklat. Coklat seperti banteng itu, kayak gitu. Terus buntutnya. Untuk besar kecilnya kalau divisualisasikan segini? 40 cm lah. 40 cm ya, segini ya berarti. Ya. Bisa membunuh banteng dengan ukuran tubuh segini. Dengan 6 ekor. Oh, berarti dia berkoloni, Pak? Berkoloni. Terus di dalam kelompok itu ada pemimpinnya. Terus ada yang menggiring dari pokoknya banteng nih. Kalau ada aja kan bergerombol menjadi bentuk lingkaran tuh. Ini kan digonggong supaya yang keluar. Nah, yang keluar itu nanti dikejar. Berarti di situ saja sudah terjadi filosofi alam gitu. Sudah. Nah, siapa yang takut akan mati dimakan ajak. Di sana. Jadi nanti itu yang dikejar oleh ada khusus yang mengejar, yang menggonggong itu. Ada yang menggonggong, ada yang mengejar. Ya, nanti ada yang kan terjadi kejar-kejaran gitu ya, capek kan yang mengejar gitu. Yang mengeksekusi ada sendiri nanti. Setelah yang mengeksekusi itu nanti ini di depan 4, di belakang 2 biasanya. Jadi yang dilumpuhkan pertama mata. Mata ya? Mata. Kalau udah mata nggak bisa lihat, banteng nggak berdaya. Terus itu yang besar itu nanti bisa untuk 6 hari makan. Berarti nggak sekali makan gitu nggak ya? Nggak, jadi nanti jeroannya dulu tuh, blodotnya lah seperti itu. Didulukan. Yang busuk gampang duluan, busuk ya, seperti itu gitu kan. Ternyata mereka cerdas gitu loh. Gitu loh. Terus berarti satu banteng itu bisa 7 hari? 6 hari. 6 hari. 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 hari. Berarti ukuran bantengnya itu ukuran dewasa besar ya, sekitar 700 sampai 800 kilo lah seperti itu. Berarti hanya banteng yang takut yang dimakan oleh ajak. Betul. Gitu. Makanya sekarang kan ya corona pun sama. Siapa yang takut? Siapa yang takut yang dimakan. Ya antri duluan lah gitu kan. Betul. Terus ngomongin ajak lagi Pak Banda. Ini tadi kan kita tujuannya itu ngaji. Ya. Kalau tadi kan di depan sudah ada rumput yang diinjak-injak, itu berarti kita sudah ngaji alam Pak Banda. Betul. Jadi kalau kita ngaji ke ajak, ngaji ke hewan ajak ini, ternyata ajak ini membunuhnya itu pelan-pelan ya Pak Banda ya? Pelan-pelan. Jadi hewan buruan masih hidup sudah dimakan, dititili lah sedikit-sedikit gitu. Nah kalau manusia orang hidup tapi dibunuh seperti itu, orang yang sifatnya gimana? Kan orang yang suka memfitnah, gitu, pembunuhan karakter, ya itulah ajak gitu. Gitu. Jadi oke, baik larangnya di sana, tapi sifatnya ada di dalam diri kita. Nah, berarti gitu. Manusia ini pada hakikatnya itu juga mempunyai sifat seperti hewan. Punya semua sifat. Jadi ada sifat, ada makhluk apapun di muka bumi ini, semua sifatnya ada di dalam diri manusia. Oh, tergantung nanti mengendalikan, ya? Betul. Kembali ke ajak lagi. Ya. Berarti makannya itu
dititili atau di apa ya, digerogoti walaupun mangsanya belum mati beneran. Betul, gitu. Yang sering itu mana duluan, Pak Banda? Maksudnya? Bagian tubuh mana yang sering dimakan duluan gitu? Atau Mata, ngeroyok gitu? mata untuk melumpuhkan ya. Yang pertama yang itu mata, ya, untuk melumpuhkan. Terus nanti digerogoti lewat bokong. Oh. Bokong gitu kan, terus ke blodot itu. Seperti itu. Jadi kalau udah ambruk gitu ya jeroannya yang dimakan. Seperti itu. Dalam keadaan hidup jeroannya dimakan gitu ya? Kalau jeroan udah ini udah jomplang. Tapi kalau dubur, meskipun lagi itu ya langsung kan giginya sangat tajam Mas. Jadi gitu dia menggantung gitu, cepol gitu makan. Sudah pernah lihat sendiri kejadian seperti itu Pak? Sudah. Jadi kita ada videonya ya, divideokan seperti itu. Mungkin dokumentasinya di kantor balai Taman Nasional seperti itu gitu. Nah, terus memang ya itulah ajak gitu, tapi secara dua organisme antara predator dan herbivor seperti itu ajak jahat. Tapi dalam lingkaran kelestarian jagat raya ajak berjasa. Tah piye kan ngono. Berarti ini sama persis seperti cerita itu Rahwana ya? Iya, sama gitu. Sama. Rahwana, Fir'aun dan lain-lain. Iya sama. Karena kan hanya tokoh aja, hanya tokoh aja yang berbeda gitu. Tapi intinya sama. Mantap. Berarti kita harus bisa memetik memetik ilmu dari si ajak ini. Harus bisa. Jadi dalam arti kalau di sastra Sunda gitu kan menata diri, menata keluarga, menata negara, menata buana atau jagat raya seperti itu. Berarti kalau ajak ini disamakan itu hampir sama seperti apa ya? Betara Kala. Betara Kala kan waktu. Sang waktu. Ya, sang waktu. Jadi dia akan datang ketika dibutuhkan. Seperti itu tadi ketika koloni banteng sudah mulai banyak seperti ajak itu. Datang seperti itu. Berarti ya kan diperjalankan. Yang nyuruh kan kantor pusat, yang maha kuasa kan seperti itu gitu. Ada SPT kayak saya nih dinas kan gitu kan. Kamu pergi ke sana inpen A seperti itu. Kalau belum ada SPT kan nggak berangkat gitu. Sama dengan corona. Iya. Dari dulu ada corona, tapi kenapa hari ini membunuh? Oh iya. Sama saja. Iya. Tinggal nunggu itu ya. SPT, surat perintah. Terus ini tadi kan sudah ngaji tentang herbivora aja gitu tadi. Sekarang ngaji ke itu tadi karnivora ya. Oh, karnivora. Sekarang herbivora. Kalau filosofi si banteng itu sendiri gimana kalau menurut panjenengan? Banteng ya, banteng. Karena dalam Hasanah Jawa ada banteng, ada lembu. Tapi kalau sekarang disebutnya banteng jantan, yang disebut banteng itu tadi, banteng betina yang disebut lembu itu. Gitu. Nah, banteng itu dalam kelompoknya seorang raja jantan seperti itu ya. Gagah. Betul. Kalau dia berjalan, dia itu harus memastikan dulu berbahaya apa tidak. Kalau nggak berbahaya silahkan lanjut. Saya di belakang seperti itu. Oh iya. Jadi bagaimana dia mengkondisikan kelompoknya ini aman dan nyaman seperti itu. Gitu kan. Makanya ditaruhlah di simbol sirah keempat kan. Oh iya, kepala bantengnya. Ya kan seperti itu. Gitu. Jadi nggak sembrono dulu memberikan sebuah itu. Ada filosofisnya. Ada filosofi. Nah, itu ya bagus untuk seorang pemimpin. Tapi kita semua kan pemimpin, minimal untuk diri kita dan keluarga kita seperti itu. Gitu loh. Terus untuk makanannya, Pak. Itu kan kalau ajak tadi membunuh dengan pelan. Kalau si herbivore banteng itu sendiri gimana? Paling dominan dia makan rumput. Tapi
pada saat musim rebung dia makan rebung. Terus sesekali dia makan kulit kayu untuk jamu seperti itu. Ada jamunya. Iya, ada gitu. Tapi tidak apa ya, tidak tiap hari. Jadi mereka sama dengan kita lah. Ada yang utama kan gitu, ada yang suplemen, gitu. suplemen lah kayak rebung kan suplemen ya. Buat ya, terus juga ada jamu. Untuk ini pencernaannya kayak ngasin. Dia kan butuh garam untuk memperbaiki pencernaannya seperti itu. Itu untuk herbivore seperti itu. Terus di sini kan selain ajak, terus apa? Banteng. Ya. Rusa berarti juga sama ya? Jalan hidupnya seperti sama banteng. Ya, sama. Ada tadi elang. Nah, elang laut. Kalau ini menurut Panjenengan gimana? Karena kan ada unsur udaranya gitu. Gitu. Jadi di sini di Sadengan ini ada elang laut, ada elang ikan kepala kelabu seperti itu, ada elang Jawa, ada elang ular seperti itu. Memang banyak di sini gitu karena ya ekologinya masih bagus seperti itu. Itu kan sebuah parameter seperti itu. Elang itu, terutama elang Jawa. Karena menurut literatur seperti itu ya memang asli Jawa gitu, sehingga bisa dilambangkan dengan negara kita kan elang Jawa, Garudeya kalau dulu Garudeya seperti itu. Cuman Dewa Wisnu. Ya karakternya si elang Jawa ini monogami. Monogami itu ya kalau udah berpasangan, pasangannya ninggal umpama yang betina menduda selamanya gitu. Dia menduda selamanya. Monogami. Dia sangat setia. Jadi kelangkaannya itu berarti dari monogaminya. Monogami dan bertelurnya 2 tahun sekali. Bertelurnya 2 tahun sekali gitu. Lah biasalah kalau masyarakat kita semakin dilindungi semakin dicari seperti itu. Jadi nggak tahu budaya kita apakah dari dulu suka melanggar atau gimana, nggak paham. Tapi saya yakin kalau dulu nggak, gitu kan. Karena dulu masih banyak hewan-hewannya. Ya kalau dari apa ya, kayak kadang saya baca-baca sastra kuno seperti itu kan, orang-orang Jawa dulu itu makan daging itu kan belum tentu tiap bulan. Pada saat prosesi ritualnya seperti itu baru dia makan daging seperti itu. Jadi kebanyakan tumbuhan seperti itu. Sehingga timbul kebijaksanaan, umurnya panjang seperti itulah. Karena kan tiap-tiap tumbuhan mempunyai zat kimia seperti itulah gitu. Kalau sekarang kan kayak saya gemuk, gampang kena kolesterol seperti itu kan seperti itu gitu. Karena ada perubahan siklus hidup. Oh iya. Berarti yang bisa diambil dari elang itu tadi adalah kesetiaannya, Pak ya? Kesetiaannya. Filosofinya jadi. Kalau pola makannya itu apakah dia pilih-pilih? Gitu? Ya pilih-pilih lah. Apa biasanya? Pilih-pilih. Yang sering jenengan temukan. Dia kan predator tingkat tinggi. Jadi burung, anak rusa seperti itu. Juga? Iya, gitu. Kayak elang tadi baru lahir anak rusa bisa ngangkat. Anak monyet, anak lutung seperti itu. Berarti di rantai ekosistem elang Jawa itu kalau di sini termasuk yang tinggi ya? Predator tingkat tinggi. Predator tingkat atau tinggi. Kastanya tinggi. Ya, disebut raptor. Ya kalau dalam diri kita filosofi dari elang, meskipun dia terbang gimana-mana, tapi kan tahu ular tuh matanya loh. Iya. Nah, seperti itu. Makanya kadang seperti mata elang. Kan seperti itu. Berarti punya ketajaman pandangan mata ataupun batiniahnya gitu loh. Tapi dalam Jawa biasanya batiniah biasanya. Ya, seperti itu. Sehingga bisa tanggap sasmito gitu. Bisa membaca isyarat alam gitu. Seperti itu. Berarti elang Jawa di sini itu menunya milih, Pak ya. Jadi setiap hari makannya gantian bisa ya? Bisa. Karena kan burung pun di sini sekitar 300-an. Jenis burung kecil-kecil ya, sekitar 300-an. Kan itu dia makannya.
Belum lagi anak lutung, anak monyet, tupai segala macam banyak. Karena hutannya masih bagus. Seperti itu. Oh, ini Nah ini masyarakat pekerja, pekerja. ya yang apa namanya itu merawat. Di sini kan ada namanya gulma yang merugikan pertumbuhan rumput, sehingga kita tiap tahun harus ada pembersihan gulma-gulma ini supaya rumputnya bagus, bantengnya bisa Sehat. nyaman dan sejahtera. Berarti jenengan itu juga mensejahterakan para banteng dan hewan-hewan yang ada di sini, Om ya? Ya lagi-lagi apa ya, cokro manggilingan aja gitu iya. loh. Saya ada di sini salah satunya karena ada banteng, ada hutan yang baik seperti itu, sehingga saya bisa menyambung hidup di sini, mencari nafkah seperti itu. Oh iya. Ya, kan saling kan gitu loh. Saya dapat bisa dapat gaji, sana pun kita sejahterakan. Ya itu saling menguntungkan. Siap. Untuk ngaji alam lagi. Tadi ajak sudah. Yang paling mengerikan di dalam diri kita itu berarti ajak itu tadi ya. Banyak. Ajak itu kalau divisualkan di diri kita berarti amarah, Pak ya. Ya amarah di sana. Amarah terus. Di amarah itu banyak. Iri, dengki, jahilan ya gitu loh. Oh iya. Kan banyak itu. Terus jenisnya A, B, C, D banyak lagi jadi bercabang-cabang gitu loh. Makanya ya itu tadi kita harus belajar mengenali diri sendiri. Oh iya. Berarti kembali lagi ke jagat cilik, jagat gede itu. Di sana. Gitu. Jagat kecil, jagat besar.